Lagi-lagi selebgram nipu nih guys. Sebenarnya gue nggak tahu juga ya ini selebgram apa bukan jatuhnya. Soalnya dia collab sama banyak kreator. Felicia Novena, owner Bake dan Green, jadi sorotan nasional setelah produknya disebut mengandung gluten meski diklaim gluten free. Guys, jadi kalian nih lagi habis ngelihat ini sedih banget ya. Kalian tuh mungkin juga udah denger, udah tahu tentang apa yang terjadi. Jadi ceritanya tuh ada satu konten kreator. Ya kita nggak tahu sih dia konten kreator, selebgram, atau oportunis ya. Itu namanya Felicia Novena. Dia tuh punya toko online jualan roti namanya Bake and Grind. Nah, dia hire banyak banget KOL, influencer-influencer, dan promosin terus nih bahwa toko bakery online-nya itu jual roti yang gluten free, sugar free, dairy free, dan juga klaim bahwa barangnya itu vegan. Dan akhirnya laku, viral, tokonya, produknya dijual sampai kemana-mana. Permasalahannya, produk tersebut itu bukan dibuat oleh timnya Felicia Novena ini. Jadi produk itu tuh bukannya asli, produknya Bake and Grind. Jadi produk itu kalau kalian perhatiin ya, itu mirip banget sama produk roti yang dijual sama toko roti Tolejor. Jadi apa yang dilakuin sama Felicia ini, dia cuman repackaging aja. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, kualitas rotinya oke mestinya Tolejor. Nah, permasalahannya adalah bahwa roti-roti ini nggak seperti yang diklaim sama Felicia. Dan akhirnya viral ketika ada satu anak balita yang memang punya alergi karena dia harus makan roti yang gluten free. Nah, dia makan roti itu akhirnya jadi alergi. Dan kalau kalian lihat fotonya nih ya, ini sampai parah banget. Tolong banget bantu kawal kasus ini ya, karena ini bisa terjadi ke kita semua dan ini bisa mengancam nyawa. Kalian semua udah denger kan kasus seorang ibu yang anaknya makan roti katanya sih gluten free nih, tapi kok langsung bengkak parah, bahkan sampai matanya tuh ketutup. Ini kalau kita bilangnya udah level angioödem. Lihat deh bentol-bentol merah yang ada tebel nih di seluruh badannya dia nyebar rata. Ini dalam medis kita sebutnya ini udah urtikaria yang akut. Kombinasi urtikaria dan angioödem, kedua ini tuh udah tanda bahaya. Cuma satu langkah lagi dari kondisi yang namanya anafilaksis. Ini tuh reaksi alergi yang berat dan bisa nyebabin henti nafas loh. Makanya bisa mengancam nyawa. Dan itu dalam hitungan menit aja. Makanya kalau udah kayak gini langsung segera satset ke UGD terdekat untuk dapat pertolongan utama. Biasanya nanti akan disuntik epinefrin. Ini akan ngebantu ngehentiin anafilaksisnya dengan cepat. Save dan share video ini untuk nyebarin edukasi penting ini dan bisa nyelamatin nyawa teman dan keluarga kita semua. Dan akhirnya ya Felicia ini jadinya dituntut ya, dan heboh banget gitu. Uji lab independen ini juga udah nunjukin roti ini mengandung alergen. Jadi alergen itu adalah zat atau bahan yang ada di dalam makanan tersebut yang bisa bikin reaksi. Nah, bahan alergen ini mestinya kan diklaimnya nggak ada, tapi jadi ada. Ini kan permasalahannya cuman roti gluten free yang di repack. Emang bahayanya apa? Buat kamu yang sama sekali nggak ngerti, gue bakal jelasin dari bentuk perumpamaan. Ini sama buruknya seperti lu buka restoran halal, lu tulis 100% semua produk halal, dan lu branding, lu sebagai ownernya itu pandai masak masakan halal. Tapi ternyata semuanya itu non halal. Kalau menurut kamu ini udah buruk banget, kamu bayangin. Kalau rupanya ini semua ada sangkut paut dengan kesehatan. Nah, kok bisa? Kita balik dulu ke permasalahan awal. Produk yang punya gluten ini nggak bisa dikonsumsi terhadap orang yang alergi terhadap gluten. Kalau mereka mengonsumsinya, itu efeknya bisa ke badan jadi bengkak, dan paling parah itu bisa ganggu pernapasan sampai kemungkinan itu bisa merenggut nyawa. Dan buat kamu yang sama sekali nggak tahu soal ini, itulah yang sedang terjadi. Dan ini juga menjawab, ini bukan hanya soal overclaim. Ini sudah false claim, klaim yang salah. Dan sekarang kenapa banyak sekali orang yang speak up soal ini? Karena ada anak-anak 17 bulan menjadi korban. Ada juga orang tua yang tumornya tumbuh dari 2 cm sampai 5 cm, itu juga jadi korban. Dan banyak lagi, ada orang cancer, ada orang tua yang membelikan anaknya produk gluten free karena dia ada autism. Dan itu juga terjadi. Dan parahnya lagi, praktik ini udah terjadi selama tahunan. Jadi sudah terjawab buat kalian yang sama sekali nggak ngerti, ini adalah perumpamaan yang pas. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan cerita lengkapnya, kalian bisa lihat highlight dari story-nya Ci Valencia Elizabeth. Ini orang tua dari anak 17 bulan yang badannya bengkak karena kasus ini. Buat kalian yang mau bertanya lagi, coba kalian komen aja. Nanti kalau rupanya ada pertanyaan yang bisa gue jawab, gue bakal jawab lagi. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai ada korban selanjutnya, dan permasalahan ini wajib dikawal menurut gue. Nah, menurut kalian ini udah
parah banget. Sebagai pebisnis kita nggak boleh lakuin ini karena ini udah masuk yang namanya unsur penipuan. Ini juga masalah keselamatan konsumen. Apalagi barang yang dijual ini kan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau kita jualan produk yang mungkin cuma dipakai atau itu masih oke ya, biarpun Karin nih nggak mengokekan ya gitu ya, tapi itu masih lebih baik. Tapi kalau kita jualin makanan atau obat-obatan, apalagi kepada orang yang ini kan dia klaimnya kan dia itu gluten free kan, dairy free. Nah, Korea sendiri punya anak yang juga memiliki kebutuhan itu. Nah, kalau sampai makan makanan yang bisa diklaim tapi itu bohong, itu secara diet medis itu bisa bahaya buat anak itu. Tapi ada poin positifnya. Jadi kita jangan selalu lihat segala sesuatu dari negatifnya. Nah, Felicia Novena ini dia fast reaction ya. Dia udah ngakuin kesalahannya, dia minta maaf sama publik dan berjanji juga beri klarifikasi. Mungkin pas video ini muncul dia udah kasih klarifikasi dan katanya dia juga berkomitmen mengganti kerugian pelanggan dan bertanggung jawab atas kasus ini. Jadi apa yang kita bisa pelajarin? Ya, yang kita bisa pelajarin adalah bahwa sepintar-pintarnya kamu nipu, pasti itu suatu saat akan ketahuan juga gitu loh. Felicia ini menurut Karin nipunya juga nggak jago-jago banget gitu ya, karena dia nggak siapin fail safe-nya gitu. Dan penipuan ini nih bisa bikin orang tuh jadi nggak percaya ya sama toko online dan juga tuh bisa merusak kepercayaan publik, terutama terhadap produk makanan sehat. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, ya mungkin banyak di luar brand-brand yang jujur, yang susah payah menjaga kualitas. Kalian juga banyak kenalan sama brand-brand lain yang udah terbukti ya integritasnya gitu. Mereka ini kan jadi rusak ya image-nya. Jadi ibaratnya sebagai peribahasa kan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena satu Felicia, brand-brand lain yang jual makanan organik, anti alergi yang memang udah habisin duit banyak buat campaign, yang udah bener-bener quality controlnya bagus. Nah akhirnya kan image publik jadi rusak. Dan sekali lagi trust itu is a very hard thing to get, tapi is very easy to destroy. Jadi sekali lagi nih, kalau kamu udah susah kehilangan kepercayaan ya, udah kehilangan kepercayaan tuh udah susah banget tuh untuk dapetin lagi. Apalagi di industri healthy food ya. Dan itu tuh bener-bener harus dipikirin banget kalau kamu sebagai pelaku bisnis. Dan konsumen juga harus ekstra hati-hati, selalu cek izin BPOM, jangan langsung percaya, karena kan sekarang zamannya nih orang ini apalagi dengan social commerce ya, social commerce, e-commerce yang bikin segala sesuatunya gampang banget. Kita kadang-kadang beli barang kita tuh nggak mikir gitu, kita nggak ngecek lagi ya. Kadang-kadang ini kesalahan Korea juga sih, karena kita kan beli barang di beberapa brand social commerce, kita nggak mikir kan. Nah, biasain tuh selalu lihat reviewnya juga, biasain juga selalu cek izinnya, label komposisi produk sebelum beli. Dan Korea ini berharap bahwa jangan ada lagi Felicia yang lain gitu. Kalau kalian mau cari untung, oke, semua pebisnis pasti bisnis buat cari untung. Kalian mau cari untung besar juga oke. Ya tapi kalian tuh mau cuan, jangan cuannya dari nipu orang gitu loh. Kalau kalian mau cuannya tuh dari inovasi, karena strategi marketing yang pinter, yang bisa bikin kalian viral. Nah menurut Karin tuh itu oke, itu bagus gitu. Tapi kalau kalian cari uang dengan cara nipu, masalahnya adalah ini nggak akan bertahan dalam jangka panjang. Kalau Felicia ini berhasil, akhirnya mereka akan menipu dengan lebih besar lagi, lebih masif lagi. Nah, kalian nggak tahu ya apa Felicia Novena ini juga nipu investor. Nah, ada banyak kasus di Indonesia selain Felicia Novena. Kita juga tahu mengenai kasus yang baru-baru heboh mengenai e-fisheries ya, yang dia nipu pemegang sahamnya, dia manipulasi laporan keuangannya sehingga akhirnya uang dari investor itu dipakai untuk foya-foya, untuk macam-macam, dan akhirnya uangnya tuh habis. Nah, kita harus menghindari hal-hal ini ada terjadi di Indonesia. Dan kalian berharap baik sebagai pebisnis dan sebagai konsumen kita bisa belajar mengenai hal ini dan jangan mengulangi hal yang sama lagi. Dan pesan Karin bahwa bisnis itu kalau kita jalanin dengan benar, kalau kita fokus dengan benar, pasti akan bisa cuan. Pasti akan bisa cuan. Ya, tapi jangan sekali-sekali merusak kepercayaan publik. Jangan sekali-sekali ambil
shortcut. Dan kalau misalnya kamu melakukan kesalahan dan kamu kepentok, admit to your mistakes, ya, repent from your mistakes, dan jangan melakukan hal yang sama lagi. Kalau menurut kalian gimana? Apa komentar kalian mengenai apa yang dilakukan oleh Felicia Novena ini? Apakah menurut kalian ini oke-oke aja lah, namanya bisnis pasti mau cuan kan gitu? Atau kalian bilang, wah ini parah banget nih, kalau gue jadi emaknya pasti gue penjara. Nah, kalian boleh spill nanti di kolom komen. Sekian dari Erwin, salam Go M.